Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali untuk melaksanakan perkuliahan pada pertemuan ketiga, pembahasan mengenai menentukan fokus penelitian, merumuskan latar belakang, analisis variabel, dan menyusun batasan dan rumusan masalah, serta menyusun tujuan penelitian. Sahabat-sahabat sekalian, dalam pertemuan ini kita akan mencoba melanjutkan apa yang sudah kita laksanakan di minggu sebelumnya. Untuk mengingatkan mengenai apa yang sudah kita lakukan di minggu sebelumnya, kita sudah mengidentifikasi fenomena-fenomena di lapangan yang akan diteliti ya sebagai sebuah masalah penelitian disertai dengan data-data yang valid sehingga masalah nyata di lapangan itu benar-benar adanya, bukan sesuatu yang sifatnya asumtif tanpa ada data, tanpa ada sumber referensi yang mendukung. Pada bagian ini, ya, setelah masalah tersebut dianalisis sebab akibatnya, kita harus menentukan fokus penelitian atau variabel apa yang akan diteliti. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita awali dengan merumuskan masalah dan variabel penelitian. Kalau dilihat secara ringkas pada gambar di samping, kita mengetahui bahwasanya fenomena yang sudah kemarin dianalisis sebagai sebuah masalah atau suatu masalah, itu dianalisis sebab akibatnya sehingga menjadi variabel Y, ya, atau menjadi fokus penelitian kalau itu penelitiannya kualitatif. Sedangkan kalau penelitiannya kuantitatif, ditentukanlah masalahnya menjadi masalah inti atau masalah yang ingin dipecahkan, dan ini menjadi variabel Y. Kemudian juga dianalisis faktor apa, aspek apa, atau variabel apa yang bisa mempengaruhi pemecahan masalah di variabel Y ini. Itulah yang disebut dengan variabel X ya, variabel independen yang dicari berdasarkan riset terdahulu atau pendapat ahli atau berdasarkan kajian teoritik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dalam merumuskan masalah dan variabel penelitian ini, kita harus mulai dari fenomena, ya. Dari fenomena yang ada, kita analisis sebab akibatnya, lalu fokuskan kepada variabel Y, variabel masalah inti yang ingin dipecahkan, lalu tentukan variabel X-nya. Tentu variabel X ini bisa jadi ada satu atau dua ya. Kalau itu berupa ada variabel moderator, berarti variabel Y-nya berubah menjadi variabel Z, variabel Y, lalu variabel X. Setelah itu, gunakan tinjauan pustaka untuk memetakan konstruk dan hubungan, ya, mulai dari konsep, indikator, hipotesis, pertanyaan. Berdasarkan masing-masing variabel yang kita analisis, kita mesti kaji, ya, apakah kajian teoritik ya terkait dengan masing-masing variabel diawali dari variabel Y tersebut. Lalu kita memilih desain ya, apakah penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Yang paling tepat sesuai dengan sifat pertanyaan dan data yang tersedia dari pertanyaan atau rumusan masalah penelitian. Kalau ini sudah selesai, kita bisa mengidentifikasi contoh ya dari bagaimana kita menemukan mulai dari fenomena sampai kepada menentukan metodenya. Tapi pada kesempatan ini hanya pada bagian merumuskan ya fokus penelitian dari latar belakang sampai kepada menentukan tujuan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, lalu manfaat penelitian. Ini misal ada sebuah fenomena mengenai tingkat kemakiran pegawai dinas pendidikan. Maka latar belakang dimulai dari penjelasan mengenai data. Ya, misalkan ini di Dinas Pendidikan Kabupaten X menghadapi persoalan serius tingkat kehadiran pegawai rendah. Data absensi menunjukkan rata-rata 10% pegawai tidak hadir setiap bulan. Pada bulan Agustus misalnya 3 pegawai dari 30 total staf tidak masuk kerja selama lebih dari 5 hari. Nah, ini lebih dari 5 hari ini
menunjukkan data di lapangan ya. Fenomena ini sudah berlangsung selama 6 bulan berturut-turut dan mulai mengganggu kinerja lembaga. Nah, ini sebagai akibat ya, yang terasakan betul. Lalu nomor 5, akibatnya pelayanan administrasi pendidikan di sekolah-sekolah menjadi lambat. Ini yang disebut dengan dampak dari mangkirnya pegawai ini. Nah, ini yang menjadi latar belakang ya yang terjadi di tingkat mikro ya, langsung pada lokasi penelitian. Setelah itu dilakukan analisis penyebab. Tentu analisis penyebab ini ya kita identifikasi berdasarkan observasi dan wawancara, maka kita mendapatkan beberapa faktor penyebab kemangkiran yang teridentifikasi. Satu, kepemimpinan yang kurang efektif, motivasi yang rendah, yang kedua, yang ketiga konflik antar pegawai, yang keempat masalah pribadi, yang lima masalah kepuasan kerja rendah. Tentu ini juga mesti nanti divalidasi dengan kajian teori atau pendapat ahli atau riset terdahulu. Mana yang menunjukkan konsisten atau sesuai ya antara pendapat dari responden di lapangan atau sumber data lapangan dengan pendapat ahli dan riset terdahulu. Lalu langkah selanjutnya mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan atau akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut, dari fenomena yang muncul itu. Misal nomor satu, produktivitas menurun. Ya. Yang kedua, iklim organisasi menjadi negatif. Yang ketiga, budaya organisasi melemah. Lalu yang keempat, kinerja lembaga buruk. Dari urutan satu, kedua, ketiga, keempat, itu sifatnya semakin tinggi ya, dari nomor satu biasa, iklim menjadi lebih besar lagi, budaya lebih besar lagi, dan kinerja lembaga itu lebih besar lagi, endingnya begitu. Nah, ini yang menjadi persoalan ya dari sisi fenomena, sebab dan akibat. Nah, kemudian kita harus menentukan dari masalah tersebut mana yang akan kita jadikan sebagai variabel. Apakah di masalahnya itu sendiri ya, masalah disiplin, atau di sebabnya, atau di akibatnya. Misal masalah yang ingin dipecahkan banyak pegawai dinas pendidikan mangkir kerja dalam setiap bulannya itu, ya dari masalah yang ada di lapangan ini, kita menentukan variabelnya sebagai berikut. Ya, dari analisis masalah, masalah di atas merupakan masalah yang termasuk kepada motivasi pegawai, disiplin kerja pegawai, kinerja pegawai, iklim organisasi atau lainnya. Ya, kalau kita melihat dari sisi masalahnya sendiri. Penyebabnya, kalau kita melihat dari sisi penyebabnya, maka bisa jadi variabel atau fokus yang kita teliti itu adalah kepemimpinan organisasi tidak efektif, konflik dengan rekan kerja, kepuasan kerja rendah, motivasi kerja rendah, atau lainnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi akibat, bisa jadi itu masalah iklim organisasi yang tidak kondusif, produktivitas kerja rendah, kinerja rendah, budaya organisasi terbentuk negatif, atau sejenisnya. Nah, maka kita selanjutnya mengidentifikasi masalah ini menjadi variabel penelitian. Bagaimana caranya? Pertama, lihat substansi masalah secara nyata di lapangan. Apa sebenarnya masalah yang harus dipecahkan itu? Tentu analisis tadi terhadap masalah, sebab dan akibatnya bisa menjadi peta masalah mana yang itu jadi masalah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kedua, analisis penyebab masalah tersebut apa? Jika sudah didapatkan penyebab, lalu kaji penyebab masalah tersebut menurut teori atau pendapat ahli dan atau penelitian terdahulu. Mana kira-kira yang menunjukkan sebab akibat ya. Pilih variabel penelitian dengan mengambil fokus penelitian dari masalah itu sendiri, bisa ke penyebabnya atau akibat yang terjadi dari masalah yang dianalisis. Rekan-rekan memiliki kebebasan, apakah akan memecahkan masalah yang jangka pendek, yaitu masalahnya itu sendiri, atau memecahkan sebabnya, atau memecahkan akibatnya. Misal ya, kita mengidentifikasi kejadian fenomena itu, lalu lengkapi dengan data pendukung, identifikasi sebab akibat. Ini contohnya nih ya, tadi yang sudah kita uraikan. Nah, setelah itu kita menentukan variabel yang dengan cara memetakan konsep. Nah,
Contoh operasional variabel ya, kita menentukan variabel dependennya itu atau variabel Y-nya adalah disiplin kerja pegawai. Jadi dari sekian banyak itu kita memunculkan yang akan dijadikan fokus atau variabel penelitian adalah masalahnya itu sendiri, yaitu masalah disiplin kerja pegawai. Maka kita bisa mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan disiplin kerja pegawai. Dalam hal ini, para peneliti, rekan-rekan sekalian, para mahasiswa yang akan meneliti mengenai disiplin kerja pegawai atau ketika sudah menemukan variabel yang akan diteliti, maka harus mengkaji secara mendalam ya, apa sih substansi yang ada di dalam variabel tersebut, mulai dari definisinya, ya, mulai dari prosedur kerjanya, lalu mengapa dia begitu, atau hal-hal yang terkait dengan seluk-beluk hal ihwal disiplin kerja pegawai atau kita sebut variabel penelitian. Termasuk apa indikator-indikator yang akan diteliti ya. Nah, misalkan di sini ketika meneliti itu kita melihat indikator yang pertama kehadiran dan ketepatan waktu. Nah, ini contoh skala contoh item kuesionernya. Saya selalu hadir tepat waktu setiap hari kerja. Saya jarang izin atau mangkir tanpa alasan alasan yang jelas. Untuk penyusunan itemnya nanti ada pertemuan khusus ya, bagaimana kita menentukan merumuskan item pertanyaan penelitian. Pertanyaan item kuesioner. Indikator kedua, ketaatan pada aturan organisasi. Indikator ketiga, tanggung jawab dalam tugas. Sekali lagi, indikator ini didapatkan berdasarkan hasil dari kajian teoritik ya atau review teori, lalu juga bisa menggunakan indikator-indikator yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Setelah kita menentukan variabel Y, variabel atau fokus penelitian, jika itu satu rumusan masalah satu fokus penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang ingin mendapatkan data secara mendalam, maka selesailah di situ. Sedangkan apabila kita melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, maka kita harus mencari variabel lain yang dinilai akan bisa mempengaruhi atau memecahkan masalah disiplin kerja pegawai. Misal diambillah kepemimpinan kepala dinas, ya. Nah, maka kita harus mendefinisikan apa itu kepemimpinan kepala dinas. Lalu apa indikatornya ya? Misalkan didefinisikan yang disebut dengan kepemimpinan kepala dinas adalah gaya dan kemampuan pimpinan dalam mengarahkan, mengawasi, dan memberi teladan. Dalam hal ini, ya, substansi yang ada di definisi operasional itu menjadi indikator, yaitu yang pertama teladan dan konsistensi, pembinaan, lalu pengawasan. Demikian juga untuk variabel yang lainnya, misalnya di sini ada X2, kebetulan yang di contoh ini 2X ya, X1, X2, motivasi kerja. Definisi operasionalnya, dorongan internal dan eksternal yang mengurangi semangat kerja pegawai. Indikator pertama, kebutuhan penghargaan, yang kedua, dorongan berprestasi, yang ketiga, kebutuhan ekonomi. Oh, ternyata ada tiga, bukan dua ya, yang dicontohkan ada tiga. Jadi ini biasanya digunakan untuk penelitian di S3. Kalau S1 dua atau tiga variabel ya. Tapi kalau di S2 minimal tiga variabel. Nah, kalau ini secara total ada empat variabel. Variabel Y1, X1, X2, dan X3. Nah, ini biasanya digunakan untuk penelitian disertasi. Tapi tidak menutup kemungkinan ya untuk penelitian tesis pun masih bisa menggunakan empat variabel. Yang variabel yang ketiga ini adalah kepuasan kerja, ya, dengan indikator kesesuaian tugas, hubungan kerja, fasilitas, dan lingkungan. Nah, kalau kita lihat ringkasan ya dari masing-masing variabel beserta indikator, bisa kita identifikasi disiplin kerja, ada kehadiran, ketaatan, aturan tanggung jawab, kepemimpinan sebagai X1, teladan, pembinaan pengawasan, motivasi kerja sebagai X2, penghargaan, prestasi kebutuhan ekonomi, kepuasan kerja, kesesuaian tugas, hubungan kerja, dan fasilitas. Baik, kalau kita petakan ya bisa semacam ini. Tapi ini bukan mutlak mesti begini, bukan. Hanya saja bisa jadi begini atau juga X1, X2, lalu dari X1, X2 itu ada hubungan korelasi ganda kepada Y. Tergantung kepada bagaimana konsep variabel ini terhubung satu sama lain berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu. Jadi tidak ada ketetapan mesti begini atau mesti begitu, tidak.
Tetapi hubungan ini akan sangat dipengaruhi pertama dari pendapat ahli, yang kedua dari hasil riset terdahulu. Baik, mari kita lihat ya, korelasi antara pemecahan masalah dalam penelitian administrasi pendidikan. Kalau kita khususkan untuk mahasiswa S1, Anda dapat memilih salah satu di antara jenis-jenis hubungan antar variabel. Pertama, mengkorelasikan satu variabel yang dianggap dapat memecahkan masalah yang diteliti. Ini semisal pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru di SD negeri sekecamatan Bandung Kulon. Variabel yang ingin dipecahkan adalah kinerja disiplin kerja guru melalui peningkatan kepemimpinan kepala sekolah. Artinya, masalahnya ada di disiplin ya, bukan di kepemimpinan. Maka latar belakang itu menjelaskan persoalan disiplin kerja guru ini menunjukkan ada persoalan sehingga butuh dipecahkan yang dalam hal penelitian dalam layar dipecahkan melalui kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, melakukan survei pada satu variabel atau pada beberapa variabel tetapi tidak dihubungkan ya, antar variabel tersebut. Contohnya ini ada analisis disiplin kerja guru SD pada sekolah-sekolah wilayah pedesaan di Kabupaten Bandung. Yang ketiga, melakukan studi komparasi antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Ya. Misal studi komparasi disiplin kerja guru pada sekolah dasar di pedesaan dengan perkotaan di Kabupaten Bandung Barat. Yang keempat, menganalisis satu masalah secara mendalam. Nah, ini pendekatan kualitatif. Misal, analisis disiplin kerja guru pada sekolah yang dikategorikan unggul. Studi kasus di SD Negeri X, misalkan, dan SD Negeri yang lainnya. Nah, kalau kita melihat struktur latar belakang yang eh, bisa kita pahami dalam penyusunan latar belakang ini, seperti piramida yang terbalik sebagaimana gambar di samping kanan ya. Mulai dari konteks yang umum, lalu ada bukti masalah di lapangan, lalu ada analisis bab akibat, dan muncullah gap atau celah riset. Mengapa perlu dilakukan sebuah riset? Karena ada celah gap, ya, atau ada disebut dengan apa kebaruan yang akan didapatkan dari penelitian ini. Nah, tutup dengan argumentasi, kesesuaian desain riset, dan etika penelitiannya. Lalu selanjutnya kalau kita menyusun latar belakang ya, bagian atas piramida terbalik ini yang umum, semakin ke bawah semakin mengerucut kepada penetapan variabel penelitian. Oke, struktur latar belakang juga bisa dilihat lebih rinci pada bagian layar ini ya, mulai dari yang sangat umum misal menguraikan pentingnya variabel Y dalam mencapai tujuan organisasi atau tujuan pendidikan, menguraikan masalah yang ada di lapangan terkait variabel Y, sertakan data yang memadai untuk mendukung masalah, lalu menganalisis sebab dan akibat dari masalah pada variabel Y, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y menurut teori, pendapat ahli atau hasil penelitian terdahulu, lalu tentukan salah satu variabel yang akan diteliti untuk diuji dalam memecahkan masalah di lapangan, karena hal ini juga menunjukkan bahwa ada kebutuhan ya, kebutuhan untuk melakukan penelitian karena ada kekosongan pengetahuan. Lalu tegaskan bahwa peneliti akan meneliti variabel Y dan X di atas. Nah, sekarang kaitan dengan merumuskan batasan, rumusan, dan tujuan penelitian. Nah, kita perlu pahami dulu ya, apa batasan penelitian. Batasan itu ada batasan konseptual atau teoritik dan ada batasan kontekstual atau praktik di lapangan. Sebagai contoh nih, bisa dilihat di layar, artinya secara konsep, secara teori ya, penelitian mengenai disiplin kerja kita ambil berdasarkan pendapat para ahli. Bagaimana konsep-konsep atau ahli yang disampaikan oleh para ahli terkait dengan disiplin kerja pegawai. Lalu berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka secara konseptual penelitian ini akan dibatasi pada indikator disiplin kerja karena lagi. Tentu bahasan disiplin itu banyak ya. Ada konsepnya, ada prosedurnya, ada karakteristiknya, faktor yang mempengaruhi, perkembangan dan lain-lain. Nah, dalam penelitian yang akan dilakukan perlu dibatasi mana yang akan dijadikan sebagai indikatornya.
Lalu yang kedua, batasan konseptual teori atau dan kontekstual lapangan ini juga bisa kita lihat ya, batasan kontekstual, yaitu batasan yang ada di lapangan, bukan secara teori. Jadi di lapangan yang akan kita teliti, apakah pegawai ini pegawai di mana? Pegawai di sekolah, pegawai di dinas, atau pegawai di mana? Nah, secara kontekstual, penelitian mengenai disiplin kerja pegawai ada di SD misalkan, SMP, SMA, SMK, Dinas Pendidikan, Lembaga Diklat, Satuan Pendidikan lainnya. Lalu dilanjutkan dengan kalimat berdasarkan ruang lingkup tersebut, secara kontekstual, penelitian ini akan dibatasi pada sekolah dasar. Lalu disebutkan sebabnya, karena apa. Nah, ini penting ya, mesti ada sebagai dasar untuk menentukan eh, pemilihan kontekstualnya atau praktiknya. Lalu kita masuk kepada merumusan masalah penelitian. Ini dibuat secara spesifik mengenai masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian. Misal dari contoh judul ini, pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru di SD negeri sekecamatan Bandung Kulon, maka rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama, bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dasar negeri sekecamatan Bandung Kulon, bagaimana disiplin kerja guru-guru di sekolah dasar negeri sekecamatan Bandung Kulon, lalu seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap disiplin kerja guru-guru SD negeri sekecamatan Bandung Kulon. Nah, ini contoh rumusan masalah kalau kualitatif ya, dari judul tersebut. Jadi sama ada tiga rumusan masalah. Lalu selanjutnya kita merumuskan tujuan penelitian. Nah, tujuan ini dibuat secara spesifik sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Contohnya, jadi dari rumusan masalah yang di atas berupa pertanyaan, maka tujuan penelitian tidak dibentuk dalam kalimat pernyataan biasa, bukan pernyataan, kalimat biasa yang bukan kalimat tanya. Jadi kalau bisa dibandingkan ya ini tinggal menghilangkan tak tanya dan tanda tanyanya. Seperti nomor pertama, awalnya bagaimana kepemimpinan kepala sekolah ya dalam rumusan masalahnya. Ya, maka di sini yang menjadi tujuannya adalah mengetahui kepemimpinan kepala sekolah dasar negeri sekecamatan Bandung Kulon. Demikian juga nomor 2 dan nomor 3. Oke, demikian ya kajian mengenai bagaimana kita membuat latar belakang, ya, batasan dan rumusan masalah serta membuat rumusan tujuan penelitian. Untuk minggu ini, ya Anda harus pertama mencari data masalah atau keunggulan praktik di lapangan dalam bidang administrasi pendidikan, yang ini menjadi dasar untuk menentukan fokus penelitian. Yang kedua, menganalisis masalahnya, sebab dan akibatnya atau keunggulan tersebut mengapa bisa terjadi, lalu memfokuskan apa yang akan diteliti, mendeskripsikan fokus penelitian secara teoritik, ya, menurut teori apa itu yang variabel yang kita teliti. Jika variabelnya lebih dari satu, jelaskan apa kaitan antar variabel menurut penelitian terdahulu. Dan yang terakhir, jika variabelnya lebih dari satu, jelaskan urgensi pemecahan masalah penelitian ini melalui variabel independen. Oke, demikian eh, untuk kajian kita. Terima kasih. Jangan lupa untuk berlatih ya, bagaimana cara merumuskan dari masalah, dari fenomena menjadi variabel penelitian, lalu dijabarkan menjadi rumusan dan tujuan penelitian.